Rumahku, istanaku. Ini pepatah yang tepat banget buat video kali ini. Jadi untuk klien kita Pak Rembo dan Bu Petra, kondisinya mereka benar-benar pengen memaksimalkan semua komponen atau desain-desain yang kita siapkan untuk mereka di proyek tersebut. Jadi dalam kondisi tersebut, desain yang sudah mereka punya sebelumnya, mereka rubah 100% di total dirubah. Jadi benar-benar kemarin udah diskusi sama mereka dan akhirnya kita ketemu. Ternyata ya desainnya benar-benar dirubah. Jadi teman-teman kita udah ngejalanin desain itu dari arsitek sebelumnya ya. Jadi Gauri di sini sebelumnya bekerja atau menawarkan jasa untuk desain interiornya. Awalnya seperti itu. Tapi sambil jalan, mungkin karena dilihat banyak problem dan merasa kurang cocok dengan desain tersebut, akhirnya keputusan terakhir desainnya dirubah. Dan kita bakal bikinin konsep mereka yang baru. Nah, sekarang kita lihat gimana prosesnya untuk pendesainan tersebut. Apa yang bakal kita sodorin ke mereka, kita lihat. Maybe frosted glass. Yeah. Can be frosted glass atau something. Jadi dia masih terang lah di siang hari itu, nggak gelap di ruangannya. Masih masuk ke sini. Jadi tangganya itu tidak saya tembak ke tembok. Jadi selama naik tangga naik ada kaca besar. Yeah, that's nice. Just like gini istilahnya kayak feature-nya di sana. Ini naik ke atas. Yeah. Ini void dia ke bawah si railing. Oh yeah, that's like a balcony inside the house. I like that. Jadi dari ruang makan sama dapur los ke atas tinggi. Kelihatan patah gitu. Masa lahannya itu unik dia. Tinggi ke terendah terus mengecil gitu. Ya, harus ikut gitu ya. Bingung, Ya itu ikut itu. Tak bisa ini. Pakai L hancur jadinya tetap. Mau saya pakai sini satu jelek jadinya. Memang harus dia gini. Menak orang terlalu butuh nih Pak. Like a dick. Ya serius. Okay, or a tay. We can also call it a tay. This is very small dick. This is not good. Yeah, if you call ikut the kolam, okay. Linggayoni. What's that? Linggayoni itu kalau konsep pelinggih ya, Pak Masana orang Bali. Dasarnya itu di dalam sejarah itu adalah lingga dan yoni. Oh. Lingga yoni itu sebenarnya kelamin wanita dan laki-laki. Okay. So this is the girl, this is the boys. Yeah. Like this. Yeah. All together like Yeah, this. that's good. Prinsipal jadi lingga yoni. Yeah. Kalau lebih bagus jadi ya. Yeah. Bukan butuh gitu. Ini namanya. Jadi teman-teman dengan keputusan yang luar biasa berani ya. Ini namanya klien berani ya. Sudah punya desain, sudah jadi. Sekarang kita ubah total karena perasaannya enak, tidurnya susah, makan juga susah. Akhirnya mereka kepikiran, akhirnya jadi saja di rumah. Coba lihat wajah-wajah klien kita. Dan akhirnya kita berubah konsepnya total. Saya benar-benar bertapa untuk mendapatkan konsep ini. Jadi kita bikin konsep baru. Setuju? Yes. Setuju. Mantap. Yeah. Kalau sebelumnya bentuk dari bangunan itu L shape atau bentuk huruf L. Jadi memang benar-benar bagus sih sebenarnya kalau dari segi pemanfaatan ruang ya. Jadi dari bentuk tanah yang ada karena dari besar mengecil ke bawah dan itu luasan 6 are, kebunnya jadi kelihatan lebih besar. Tapi karena kebutuhan ruang dari ya kebutuhan mereka untuk ruang-ruang yang akan dibangun di situ lumayan banyak. Seperti misalnya ada studio musik, ada 4 orang anggota keluarga dan tambahan ekstra bed. Saya awalnya menawarkan untuk bikin 3 lantai, tapi itu kata mereka mungkin terlalu gimana ya istilahnya terlalu dominan di sana. Mereka tidak mau terlalu mencolok, jadi masih lebih simple. Nggak simpel banget sih sebenarnya. Dari huruf L itu kita rubah akhirnya bentuk huruf T. Dan dari Pak Rembo sendiri bilang, wah ini kalau bentuk seperti ini saya lebih suka dan lebih balance ya. Bener juga sih dari desain yang kita bikin awalnya kita dapat desain dari arsitek sebelumnya itu huruf L, kita rubah ke huruf T.
Dan di sini kebutuhan ruangnya juga kita benar-benar atur kembali. Ya, moga-moga sih dari desain ini nggak bakal terlalu banyak berubah lagi ya teman-teman. Karena target mereka membangun itu di bulan Maret ya. Sorry, ini Februari. Ya, di bulan Maret itu sudah dibangun setelah Hari Raya Nyepi. Ini waktunya agak intens, agak padat banget, agak mepet. Jadi harapannya moga-moga semua requirement atau keinginan mereka bisa tercapai dengan desain yang baru ini dan segera kita bisa start pembangunannya. Rabu tanggal 5 Januari meeting with Pak Made Remo and Mrs. Petra, and this is their office. A very good wallpaper. Target operation nih BPO. Ini staff-staffnya. Tukang jahit. Tukang jahitnya. Mantap. Okay. Okay, let's start. Nice. So this is will be designed by the request. Jadi orang baru datang bisa langsung masuk ke sini. Yeah, nice. Masuk ke sini, tangga naik turun. Ini parkir motor. Jadi ini yang jadi pintu. Kita bisa bikin sliding sekarang. Yeah. Oh yeah. Nggak usah yang pakai yang mahal. Okay, great. Yeah. Only sliding. Yeah. This is kita pintu yang modern bikin track buka dari sini. We can remove the glass if you want. But better head ocean can be open, can be closed. Jadi let's say the mosquito too much. Yeah. And you watch in the rainy day time, you want to close everything. Yeah. Proyeknya ini jalan, kan sudah gambar lengkap. Jadi nanti selain saya nawarin untuk saya bikin kodesan untuk jasa desain, akan ada jasa konstruksi juga, agar tidak terjadi seperti kemarin, bikin senderan tanpa perencanaan yang tepat. Struktur that is not my responsibility, but I have a partner to do that. The so-called profesional. Soil test kan sudah ada. Jadi kita akan cek berapa. Yang saya takutin justru biaya yang akan banyak itu di sini, Reta. Because this is still lubang. Kita harus uruk itu dulu. Jadi ini akan kita cek, kita bikin tembok perimeter, mungkin dengan kaca atau dan penggunaan kaca. Kalau kita bilang safety, harus ngomongin kaca tempered. Tempered glass is 10 times stronger, but also the 10 times expensive like. But it's safe. The point is maybe caranya kita bikin bertahap, mungkin struktur dulu yang mana akan kita kalau ada budget full kita pukul. Pengalaman saya membangun atau mendesain awalnya. Jadi saya tidak mau mengambil ranah atau skup pekerjaan yang menurut saya tidak pada bidangnya. Maksudnya begini. Alangkah baiknya kalau dalam sebuah proyek itu kita mengerjakan sesuai bidang kita masing-masing. Seperti saya misalnya tim studio desain, arsitektural, dan interior. Dua segmen ini merupakan ranah yang benar-benar kita kuasai. Jadi kita paham dari penataan ruang, bagaimana estetika bangunan, komposisi, keseimbangan, dan banyak hal lagi. Ini kita terapin di sini. Saya sebagai konseptornya membuat ide dasar atau master plan dari proyek tersebut. Dan di sini kita hadirkan dua pihak, yaitu di Prana Engineering untuk bagian EWP. Karena kalau saya perhatikan dari semua pengalaman saya di mendesain, kelistrikan, pemipaan, dan mekanikal di dalam suatu bangunan itu benar-benar hal yang sangat vital ya. Mungkin terdengar sederhana ya. Kalau orang membangun kan, udah di sini tambah listrik, tambahin colokan di sana, plug out di mana dan segala macam. Tapi kedepannya ternyata problem yang dihasilkan banyak sekali. Instalasinya bocor, ada beberapa hal yang kabel yang keluar di sana sini, ribet pokoknya. Nah, saya nggak mau hal itu terjadi. Di sini Pak Adit selaku pimpinan dari Prana Engineering memang ahli di bidang MEP. Jadi saya mau instalasi atau infrastruktur rumah ini benar-benar fix dan ada blueprintnya. Semisal ada problem, kendala, atau apapun itu cepat ditangani dengan adanya acuan gambar tersebut. Terus yang kedua, saya hadirkan di sini Pak Jun dari Maju Bangun Persada. Jadi Widaya Engineering. Beliau merupakan ahli struktur ya. Sudah banyak proyek-proyek beliau seperti restoran. Dia bikin Gosa, Goimerot, dan Urban Company dengan Maharani Kemala itu. Dia juga bikin pabriknya kemarin. Di sini beliau benar-benar paham mengenai struktur yang tepat di setiap bangunan.
Nah di sini kalau kita perhatiin project ini kan lokasinya memang ekstrim ya, di pinggir sungai. Kita nggak bisa sembarangan ya. Saya tidak mau yang namanya kedepannya itu ada problem atau ada masalah yang timbul gara-gara desain atau penanganan struktur yang tidak tepat. Seperti misalnya senderan yang kemarin yang di video pertama yang awal itu kan memang problem banget. Saya tidak mau istilahnya menjudge ya, atau menilai pekerjaan seseorang, tapi it is what it is. Di lapangan kita lihat kenyataannya memang problem gitu loh. Jadi sistem struktur itu benar-benar diteliti secara spesifik. Dari soil test, terus bagaimana pembesian, perhitungan angka-angka yang sesuai untuk menahan bobot atau media kondisi di lapangan tersebut. Jadi Pak Jun di sini memang menyarankan menggunakan bore pile. Bagaimana caranya di lapangan juga, karena saya lihat pengembang di situ tidak membuat saluran pembuangan air secara proper, kita sediakan sendiri nanti di bagian tanah kita, dari tanah klien tersebut. Jadi saya rasa semua udah aman sih dengan adanya pihak-pihak yang memang spesifik punya keahlian di bidangnya masing-masing. Saya yakin proyek ini akan mendapatkan solusi yang terbaik dari segi desain dan penerapan struktur maupun kelistrikan dan pemipaan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Jun. Ya, pagi Cik. Tanggal 9 Februari kita lagi ada di Lepang ya. Ya, Hari ini kita lagi ngapain nih Pak Jun? ya kita melaksanakan uji tes tanah, pendidikan tanah berupa sondir untuk mengetahui daya dukung tanah, artinya kedalaman tanah. Nanti kita untuk menentukan tipe pondasi yang kita pakai nanti pada saat perencanaan struktur nanti selanjutnya. Wih mantap sekali. Jadi aman ya kalau kita udah sondir ya, kita tahu beban yang berapa, Ya. kedalaman ya, kedalaman Pak Jun ya. Kita lebih pasti, artinya tidak ada kekhawatiran lagi bahwa akan terjadi penurunan tanah atau sebagainya. Kita benar-benar kita tentukan tipe pondasi yang tepat sesuai dengan kondisi tanah di lapangan nanti. Nah kalau di sini tanahnya gimana kira-kira Pak Jun? Dekat sungai soalnya. Kalau sini sih mungkinan tanah gininya, artinya tanah kerasnya agak dalam. Kemungkinan kita rekomendasi pakai bore pile untuk Bore pile. juga untuk, karena kondisi tanah miring juga kita takutnya kita mencegah potensi longsoran. Betul, Artinya kita betul. pakai pondasi dalam saja Mantap. lebih aman. Oke kita lihat gimana prosesnya Pak. Ayo, siap. Mantap. Jadi Subscribe. paling senang kalau kerja di sini karena dekat rumah ya. Gak masuk angin di jalan. Semua dekat sini ya. Dekat semua gitu. Tapi benar-benar kaget banget kalau saya di Kesimani nemuin tanah yang masih sawahnya banyak, terus dekat sungai di sini aja ya. Ya. Ternyata semua orang udah nyari tanah pasti dekat-dekat dengan view ya. Dan kebanyakan habis, tapi di sini ternyata masih ada di Lepang. Jadi klien kita ini benar-benar beruntung dan membuat kita iri sedikit. Pak Jun dekat sungai juga rumahnya. Seperti biasa minggu bekerja bersama di Prana Engineering dan our beloved client Mrs. Petra dan Pak Remo yang baru bangun. Tadi kemarin malam jalan tengah manggung. Sekarang kita evaluasi ulang. Oke, gimana Pak tadi? Pon itu. Jadi klien saya Petra dan Pak Rebo ini benar-benar peduli alam. Jadi buangan kita manfaatkan untuk penyiram tanaman ya. Oke, lanjut lagi. Dia pakai box connection. Jadi semua kabel dari lampu itu lari ke sini. Mesin distribusi, pressure pump. Oke teman-teman, kita sudah selesai meeting dengan Pak Rebo, Bu Petra, dan Mr. Adit. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya nanti karena kita mau membangun di bulan Maret. Astung kada lancar. Oke, last but not least, kita udah selesaiin semua hal di sini, desain dan diskusi. Kita akan segera start ya di bulan Maret. Dan ini output desain yang sudah kita selesaikan, yang udah disetujui oleh klien dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi teman-teman bisa perhatiin di sini bentuknya huruf T seperti yang saya bilang, dan memang jauh banget dari desain yang awal. Tapi di sini saya juga membuat sistem atap yang sedemikian rupa agar aman ya, karena di Bali, di Indonesia khususnya cuma ada 2 musim. Kita harus benar-benar aware atau perhatiin yang namanya musim hujan. Kendala yang paling klasik itu, yang paling terjadi di sebuah bangunan adalah bocor. Nah, di desain ini sebisa mungkin
Kita akan terapkan beberapa teknologi seperti penggunaan atap bitumen dan ya banyak hal sih dari segi desain kurang lebih seperti ini. Untuk interior kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Oke, teman-teman semua yang udah mengikuti video kami dari awal untuk project di Lepang ini, untuk private house Lepang. Terima kasih dan kita lihat bagaimana nanti di video berikutnya proses pembangunan dengan tim di lapangan. Thank you.